Tanpa terasa kita telah memasuki masa raya Advent Tuhan, dan kita ada dalam masa raya Advent yang pertama di tanggal 27 November saat ini, dengan perikop bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengar. Bapak Ibu mengawali khotbah saya di Minggu Advent Tuhan yang pertama, saya ingin menyampaikan satu hal atau satu pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang membentuk hidup kita? Tuhan yang membentuk ataukah kita yang membentuk? Kalau mau dijawab, pasti ada yang bilang Tuhan yang membentuk. Benar, Tuhan bentuk dari rahim ibu kita. Ketika kita besar, kita bertumbuh, dan kita ada saat ini, yang membentuk kita adalah kita sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pembentukan itu ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi diri kita. Faktor itu adalah faktor lingkungan di mana kita ada. Seorang stand up komedi yang pasti Bapak Ibu kenal, Mongol, dia berkata, lingkungan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Mongol menyadari bahwa lingkungan juga turut mempengaruhi orang punya pribadi. Tapi tidak lepas dari itu Bapak dan Ibu Saudara, selain dua faktor tadi, Tuhan dan juga lingkungan, ada faktor gen atau faktor keturunan kita. Jadi orang biasa bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon, kecuali pohon itu di jurang. Berarti buah jatuh dalam alur itu paling jauh. Nah, itu mau menggambarkan bagi kehidupan kita bahwa faktor gen itu juga berpengaruh. Anak akan dilihat dari kelakuan bapaknya, anak akan dilihat dari kelakuan ibunya. Jadi kalau anak itu baik, berarti orang tuanya baik. Tapi ada juga yang tak boleh balik, orang tua baik tapi anak tidak. Demikian pun sebaliknya, ada orang tua yang tidak tapi anaknya baik. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dengar lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Dalam lagu itu mau digambarkan bagi kehidupan iman percaya saudara dan saya bahwa kita adalah bejana yang siap dibentuk oleh Allah. Tapi pertanyaan untuk kita renungkan, benarkah kita itu bejana yang siap dibentuk Allah? Jawaban ini masing-masing bisa menjawab. Kalau orang yang siap dibentuk oleh Allah, maka apapun yang Allah mau, orang itu pasti akan mengikuti apa yang Allah mau. Nah, berulang kali di atas mimbar ini Bapak dan Ibu Saudara, saya katakan bahwa kadang kita orang Kristen, saudara dan saya, kita sering mengganti apa yang menjadi tujuan Tuhan dengan tujuan-tujuan kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau dulu di sekolah taman kanak-kanak itu ada satu permainan yang biasa dikasih untuk anak-anak TK. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak, tapi dulu waktu saya TK itu ada balok yang disusun. Ada balok itu berupa segi 4, bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, disusun sampai bentuk yang tinggi sesuai dengan maunya kita. Lalu ketika balok itu sudah disusun, ternyata dia jatuh, berarti kita harus
susun ulang lagi. Bapak Ibu masih ingat? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, dari cerita yang saya sampaikan itu pengalaman masa lalu, itulah bentuk hidup kita. Ketika kita mengatur menurut maunya kita, pada waktunya kita akan jatuh dan terbongkar. Bapak Ibu bayangkan bacaan firman Tuhan saat ini sama dengan ilustrasi tadi. Ketika bangsa Israel, dia mengatur dirinya, mengatur hidupnya menurut maunya, lalu pada waktunya dia jatuh, sama dengan cerita balok tadi. Bahkan dalam penyesalannya mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka terpaksa dibuang. Jadi ketika bicara tentang Nabi Yesaya, itu bicara tentang masa di mana Israel tidak hidup enak. Dibagi kerajaannya menjadi dua, sudah tidak hidup dalam apa yang Allah mau, lalu dicampakkan, dibuang ke tanah pembuangan. Itulah hidup bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama, kalau kita, saudara dan saya, kita mengalami hal yang sama, apa yang kita buat? Pasti kita juga akan melakukan hal yang sama. Tidak percaya lagi dengan Tuhan. Bahkan orang Israel dalam tafsiran dikatakan bahwa bangsa Israel berkata bahwa Allah mereka sudah dikalahkan oleh Allah-Allah lain. Betapa kecewanya bangsa Israel karena perbuatan mereka. Nah, kebiasaan bangsa Israel ini juga nampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita punya masalah, kalau kita jatuh karena masalah kita, lalu kita tunjuk orang itu. Kita mempersalahkan orang lain. Kita mengkambing hitamkan orang lain karena perbuatan kita. Kita bilang orang lain beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Semua ini karena dia. Lalu yang terakhir kita bilang semua ini karena Tuhan. Saya begini karena Tuhan begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu gambaran tentang bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama. Lalu timbul pertanyaan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Kalau kita sudah ada sampai di titik itu, apa yang harus kita lakukan? Ya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berkata sama dengan bangsa Israel dalam bacaan pada ayat yang ke-8 yang merupakan nats pembimbing kita atau introitus kita, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membantu kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita akan sampai pada titik itu lalu kita berkata demikian? Ada satu pendeta yang kemarin dicuplik, dia bilang begini, stop, berhenti cerita orang, stop dengan kelakuan yang terbaik itu, sebab saatnya untuk kembali kepada Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita semua ada di Minggu Advent Tuhan yang pertama. Tanggal 19 nanti saya genap 3 tahun di sini. Pertanyaan ini juga saya pernah tanya di khotbah saya yang pertama, tapi juga di setiap masa raya Advent. Kira-kira kita sampai di Minggu Advent Tuhan yang pertama nih, temanya apa? Ada yang tahu? Saya tanya anak-anak katekisasi dulu. Roni, ada yang tahu? Roni tahu tidak? Minggu Advent yang pertama itu temanya apa?
Ya? Kalau begitu saya tanya pengasuh, ada pengasuh sini kah? Pengasuh yang lain. Saya mau tanya Bunda Jo yang lain. Ada yang bilang siap diri sambut Tuhan, tapi tema besarnya apa? Saya tanya Bapak Ibu majelis dulu. Ya, Ibu Bapak Diaken, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu. Itu tema 5 tahun. Bapak Ibu Penatua siap menanti kedatangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benar. Tapi kita punya pengharapan. Vikaris pasti tahu ada 4 tema dalam 4 minggu Advent. Jadi biasanya minggu Advent pertama, minggu Advent kedua kita belum bicara soal Natal. Nanti minggu ketiga, minggu keempat, nah baru kita bicara soal persiapan untuk Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika persoalan terjadi, masalah terjadi, maka jaminannya ketika saudara dan saya masuk di minggu Advent Tuhan yang pertama, ada pengharapan, ada kasih Allah yang tidak terbatas bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga walaupun hidup kita senajis apapun, sekotor apapun, ketika kita datang dengan sungguh untuk Tuhan, tangan Tuhan begini atau begini, Bapak Ibu. Di gereja itu bukan tempat orang-orang benar. Iya toh? Sebab di gereja itu Tuhan melihat semua orang yang datang. Jadi kalau orang benar, maka ketemu yang kotor-kotor gini sudah bisa datang. Tapi tangan Tuhan terbuka seperti gambar di belakang saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak datang untuk tua. Kita cari pertolongan lain, kita andalkan kekuatan kita karena posisi kita, jabatan kita, uang kita, kekayaan kita dan segala hal yang kita miliki, kita lupa Tuhan. Kita lebih memandang pada diri kita, bukan pada Tuhan. Sehingga orang di sekitar kita tidak mau tahu. Dia pengurusan itu urusan diri sendiri, bukan saya punya urusan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa raya Advent Tuhan adalah masa penantian. Apa yang dinanti? Apa yang dinanti? Yang dinanti itu ada 3, iya kan? Yang dinanti itu ketika Tuhan datang sebagai seorang yang menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, ketika Tuhan datang dalam rohnya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan yang ketiga, ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi. Sekarang kita ada dalam masa-masa penantian Tuhan untuk datang yang kedua kali dalam kemuliaannya. Jadi sudah tidak ada lagi yang pertama dan yang kedua. Sebab roh Tuhan sudah kasih keselamatan Tuhan sudah kasih bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika dia datang untuk kali yang berikut ini, dia akan meminta setiap pertanggungjawaban. Benarkah kamu adalah bejana yang aku bentuk, atau bejana yang kamu bentuk sendiri? Kalau ditafsir bahasa sederhananya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa maknanya, apa artinya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya datang di minggu Advent Tuhan yang pertama? Kita lihat ada 4 lilin, kita lihat kainnya diganti dengan warna ungu. Apa artinya? Ada yang bisa bilang? Apa arti warna ungu ini? Yang ini yang saya pakai.
Ini warna pertobatan. Jadi setiap orang percaya ketika mengenakan kain ungu, dia harus sadar diri bahwa dia harus bertobat, meninggalkan semua kehidupan yang lama, datang untuk Tuhan. Sebagaimana yang tadi dikatakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Nah, bagaimana kita mempersiapkan supaya hidup kita menjadi baru? Jangan suka tunjuk orang, jangan suka menyalahkan orang, jangan cerita orang pembusuk. Lihat pada diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Sebenarnya belum kau cerita orang? Ya? Jadi masa Raya Advent adalah masa di mana saudara dan saya introspeksi diri kita masing-masing. Lihat pada diri kita, dari tanggal 1 Januari sampai saat ini, sudah berapa banyak buku dosa yang saya buat untuk Tuhan Allah. Sudah berapa banyak saya menyakiti hati suami, hati istri, hati anak-anak, hati orang tua, hati saudara, hati tetangga kita. Sudah berapa banyak kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Katong sujujur ka belum par katong pemai tua. Katong sujujur ka belum par katong pun istri. Katong sujujur untuk katong pun suami ka belum, untuk anak-anak, untuk orang tua. Sudah atau belum? Tanya, renungkan itu pada diri masing-masing sehingga tidak menunjuk kepada orang lain. Kalau masalah yang kita alami sampai dengan saat ini, kenapa demikian? Jangan bilang, oh iya gara-gara saya bikin dia lalu dia bikin saya begini. Tidak. Tanya untuk diri masing-masing. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Kita menyiapkan diri, siap diri untuk belajar mendalami karya Allah, mendalami Allah. Apa caranya? Alkitab itu baca, renungkan, lakukan, baru ajar untuk anak-anak, baru ajar untuk yang lain. Jam belum bikin lesu ajar. Katong kan orang Kristen begitu tuh, baca lalu katong ajar. Katong yang bikin dulu, tapi katong ajar dulu baru katong bikin lah. Orang balik kata baru katong, kau bicara kau sudah bikin kah belum? Iya toh? Nah Bapak Ibu saudaraku, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mendalami tentang Allah, tentang hakikat Allah, tentang maksud Allah, tentang tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Apa perintahnya? Apa larangannya? Kalau hari ini ketika saudara dan saya ada di Minggu Advent Tuhan yang pertama, apa yang Tuhan harap dari kita? Apa yang Tuhan minta dari kita? Itu dulu kita siapkan diri kita untuk mendalami karya. Yang kedua, Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, kita menyiapkan diri untuk sadar tentang dosa-dosa kita, tentang diri kita, bukan orang lain, tentang diri kita. Apa yang sudah kita buat selama ini? Dosa itu adalah pemberontakan, penyelewengan kita terhadap setiap kehendak Allah, terhadap setiap perintah-perintah Allah. Allah menginginkan kita hidup dalam persekutuan yang benar. Allah menginginkan saudara dan saya menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Allah menginginkan saudara dan saya menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera, bukan sebaliknya. Jadi kalau itu kita sudah renungkan, kita sudah sadar diri, maka Tuhan bilang bertobatlah. Tinggalkan semua kehidupan kita yang lama, sebab tangan Tuhan menyambut kita untuk hari baru. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, menyiapkan diri kita untuk memahami bahwa ada pintu rahmat Allah yang tetap terbuka. Ada tangan Tuhan yang terulur bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Kalau kita mengaku setiap hal yang kita buat itu salah, kita tunduk dalam penyesalan, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, arti bertobat, maka pintu rahmat Allah itu terbuka bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Ada amin? Nah hari ini kita menyiapkan hati kita,
Kita menyiapkan hidup kita, suami istri, orang tua, anak-anak, adik kakak, saudara bersaudara. Kita sudah siapkan itu semua atau belum? Kita sudah minta maaf untuk lain atau belum? Kita sudah bikin selesai semua masalah dengan saudara-saudara kita, tetangga kita atau belum? Kalau itu belum, maka pintu rahmat Tuhan masih tertutup untuk saudara dan saya. Kita tidak akan berani berkata bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita umat buatan tidak bisa. Sebab kalau kita sendiri belum mampu untuk berdamai dengan hati kita, kita belum mampu berdamai dengan orang lain, kita belum mampu berdamai dengan suami, istri, orang tua, anak, saudara, maka pintu rahmat atau pintu berkat itu masih tertutup untuk saudara dan saya. Masa Advent Tuhan yang pertama ini terus mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Israel sehebat apapun pada waktunya dia akan jatuh, dan pada saat mereka jatuh, mereka tetap sadar bahwa ada Tuhan yang membentuk mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita mau kembali untuk Tuhan kapan? Tanyakan itu pada masing-masing kita, sehingga ketika memasuki masa raya Advent Tuhan, kita memasuki dalam penyesalan yang sungguh, sehingga berkat, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.